Jadi tidak ada masalah apa-apa, ya. Bahkan sebetulnya ada yang kejadian yang lebih mengerikan. Mamahnya meninggal pada saat melahirkan anak itu. Itu ada itu. Jadi anaknya merasa bersalah sekali. Bahkan bapaknya pun mengatakan, gara-gara kamu nih, mama meninggal. Itu parah banget. Nah, sebetulnya tidak pernah begitu. Karma adalah niat. Jadi waktu bayi lahir, terus mamanya meninggal, dia kan tidak punya niat untuk membunuh membunuh mamahnya. Kemudian mamanya mati kok pas melahirkan. Banyak sebab, mungkin karmanya sudah habis sebagai ibunya. Atau mungkin papahnya ini punya kewajiban untuk membesarkan anaknya sebagai papa dan sekaligus sebagai mama. Jadi banyak sebab, dari kita nggak akan tahu itu, tapi yang jelas kenyataan mamahnya mati waktu melahirkan. Anaknya tidak bisa dipersalahkan karena dia tidak pernah punya niat untuk melakukan pembunuhan. Sekarang kejadian dengan temannya, hari lahirnya sama persis dengan saat ayahnya meninggal. Jangan kata tanggal lahir, hari lahir pun, tanggal dan lahirnya kan kita kan ada satu masa, tanggal lahir kita dengan hari lahir kita pas bareng. Ya, bisa barengan kan? Karena kan tanggal lahir kan 1 bulan kan hanya 31. Kemudian bulannya juga 12. Kemudian harinya juga cuma 7. Nanti satu masa, bulan yang sama, tanggal yang sama, hari ulang tahunnya seseorang, pas itu ada yang meninggal. Itu ya tidak ada apa-apa. Itu bukan sesuatu yang luar biasa, karena di dalam Dharma, karma itu adalah niat. Dia tidak pernah membuat niat membunuh orang tuanya pada hari itu sebagai peringatan ulang tahunnya. Dia tidak pernah punya niat itu. Jadi bahkan dia mungkin malah punya niat, ini hari ulang tahun saya, mau membahagiakan ayah dan ibu saya. Saya mau pergi ke tempat yang misalnya restoran, ke tempat restoran yang papa mama saya suka. Sudah berapa lama ini papa mama saya pengen makan di sana, belum ada kesempatan karena pandemi. Sekarang saya beli secara dengan menggunakan kurir, karena kan papa saya, mama saya nggak bisa pakai kurir. Jadi sekarang saya kurir untuk kasih makanan. Jadi sudah dipesan begini, pesanannya belum datang, ayahnya sudah meninggal. Dia yang tidak salah, dia tidak perlu ngapa-ngapa. Jadi ya sudah, memang ya seperti itu, karena karmanya dia sebagai manusia, ayahnya sudah habis. Nah, yang bikin menyesal adalah bahwa dia selama hidup belum bisa membahagiakan orang tua. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sekarang dia masih punya mama, dia masih punya nenek misalnya. Itu sekarang dia harus membahagiakan dia mulai sekarang sampai selama-lamanya. Jadi mulai sekarang saya harus bertekad, saya membahagiakan mama saya membahagiakan nenek saya membahagiakan orang-orang yang mencintai saya, supaya ketika mereka meninggalkan saya setiap saat, saya tidak lagi menyesal. Karena penyesalan itu biasanya selalu mengatakan, ya mestinya nanti kalau aku sudah lulus dan aku sudah bisa kerja, aku mau membelikan ayahku ini. Sekarang belum lulus, sekarang belum bisa kerja. Tapi kan kita bisa mulai membahagiakan orang tua kita dengan misalnya memperhatikan kebutuhannya dia. Mungkin kita nggak punya uang untuk membelikan barang kepada dia, tapi kita kan punya perhatian. Misalnya ayah sakit, ya mau saya ambilkan obat, di mana ya kamu sakit? Oh, di lemari obat, yang warna apa ya? Nah, misalnya ayahnya suka minum obat tertentu, misalnya pada jam segini minum obat, ayo kita bantu siapkan. Dan semacam itu. Jadi kita tidak perlu dengan biaya karena kita belum bisa cari duit. Tetapi kita bisa membantu orang tua. Nah, sekarang kita sudah bisa cari duit. Nah, kita boleh bantu. Saya punya gaji saya X rupiah, saya mau kasih 10% untuk orang tua saya. Nah, kemudian kalau saya libur kerja, saya bantu-bantu bersih-bersih rumah dan lain sebagainya, jagain toko dan sebagainya, supaya kita ketika ditinggal oleh mereka mati, kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Tidak ada penyesalan lagi, mau matinya kapanpun kita tidak ada penyesalan. Karena hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Kita tahu orang tua kita saat ini hidup, tapi sampai kapan dia hidup, kita tidak pernah tahu. Dan kita harus terus
melakukan kebaikan untuk mereka, kebahagiaan untuk mereka. Anak-anak yang masih sekolah, waduh, saya gimana ya membahagiakan orang tua? Ya, saya harus sekolah tidak bolos. Saya harus membuat orang tua tidak kepikiran dengan saya, misalnya jadi orang tua sering dipanggil guru di sekolah dan lain sebagainya. Ya, saya menghindari itu. Saya belajar yang baik, saya tidak pernah bolos sekolah, saya kalau bisa menjadi anak yang pandai dan lain sebagainya, sehingga orang tua saya tidak stres punya anak saya. Orang tua saya harus bahagia karena punya anak saya. Nah, semacam itu cara berpikirnya, sehingga yang sudah meninggal, kapanpun dia meninggal, kemudian kita hanya bisa lakukan pelimpahan jasa, membantu dengan doa, tapi yang masih hidup, kita harus bahagiakan, agar jangan sampai kekecewaan ini terulang di masa depan. Dan nanti ini kalau di-upload di YouTube-nya IBC, wah ini juga akan bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi. Karena nanti banyak orang nyeselnya seperti itu. Aduh, maunya ini mau saya beginikan kenyataannya terlambat. Ya, yang sudah terlambat tidak bisa kembali. Tapi yang belum terlambat, kita bisa memperbaiki. Menerima kenyataan bahwa diri sendiri ada baik dan buruk. Itu tema kita nanti di pertemuan bulan September.